Kembali saya Profesor Samsia akan menyajikan video pembelajaran pengantar sosiologi dan masih tetap pada materi tokoh-tokoh sosiologi, dan pada kali ini saya akan membahas tentang Emil Durkheim sebagai tokoh penting sosiologi dan sebagai salah seorang pendiri sosiologi. Video saya yang lalu telah saya tayangkan tentang Auguste Comte sebagai salah seorang pendiri sosiologi, dan bahkan Auguste Comte juga dinobatkan sebagai bapak sosiologi. Nah, Emil Durkheim sebagai seorang pendiri sosiologi terdapat beberapa pemikiran-pemikiran penting, antara lain tentang suicide atau bunuh diri dan tentang solidaritas mekanik dan organik. Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan membahas dua bagian, sedikit tentang bunuh diri dan tentang solidaritas mekanik dan organik. Sebelum kita menonton video ini, jangan lupa terus mensupport video atau channel saya ini agar channel ini bisa berkembang dengan baik, dan jangan lupa berikan like, share, dan klik tombol subscribe. Terima kasih sebelumnya. Mari kita menyaksikan. Saudara-saudara sekalian, Emil Durkheim adalah filsuf yang dapat membantu kita untuk mengerti mengapa kapitalisme membuat kita lebih kaya dan lebih sering menderita. Ia lahir tahun 1858 di kota kecil di Epinal dekat perbatasan Jerman. Sebelum ia berumur 40 tahun, Durkheim diangkat ke posisi yang kuat dan bergensi sebagai profesor di Sorbonne di Paris. Durkheim hidup melalui transformasi besar dan cepat dari Prancis, dari masyarakat pertanian tradisional yang tidak sehat menuju ke ekonomi industri perkotaan. Dia bisa melihat bahwa negaranya semakin kaya, kapitalisme luar biasa produktif, dan dengan cara tertentu itu juga yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah kemudian, yang termasuk diantaranya adalah bunuh diri. Satu karya besar dari Emil Durkheim yaitu tentang bunuh diri. Karya Emil Durkheim dalam bukunya yang berjudul Suicide, Durkheim mencoba melihat hubungan antara lingkungan sosial dan fenomena bunuh diri. Durkheim mengkaji data statistik angka bunuh diri di wilayah Eropa Barat dan menemukan sesuatu yang menarik. Wilayah yang mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen Protestan memiliki angka bunuh diri yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen Katolik. Durkheim kemudian menyimpulkan bahwa rendahnya solidaritas di antara pemeluk agama Kristen Protestan yang cenderung lebih individualis dan kritis merupakan penyebab utama tingginya angka bunuh diri di wilayah tersebut. Durkheim menggunakan istilah egoistik untuk menyebut bunuh diri yang terjadi akibat rendahnya tingkat solidaritas di masyarakat. Sebagai contoh, seorang laki-laki yang memilih untuk mengakhiri hidupnya setelah ditinggal oleh kekasihnya dapat dikatakan telah melakukan bunuh diri egoistik. Lebih lanjut, kemudian Durkheim menyadari bahwa tingginya tingkat solidaritas di masyarakat juga dapat memicu seseorang untuk melakukan bunuh diri. Durkheim menyebut bunuh diri yang terjadi akibat tingginya tingkat solidaritas di masyarakat sebagai bunuh diri altruistik. Bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok radikal keagamaan dapat dikategorikan sebagai bunuh diri altruistik. Selain faktor solidaritas, Durkheim juga menemukan bahwa ketatnya regulasi yang berlaku juga turut mempengaruhi angka bunuh diri di wilayah
Eropa Barat. Sebagai contoh, ketatnya aturan di penjara dapat memicu narapidana untuk melakukan bunuh diri. Durkheim menyebut bunuh diri yang terjadi akibat ketatnya regulasi yang berlaku sebagai bunuh diri fatalistik. Sebaliknya, longgarnya regulasi juga dapat memicu seseorang untuk melakukan bunuh diri. Durkheim menyebut bunuh diri yang terjadi akibat longgarnya regulasi yang berlaku sebagai bunuh diri anomik. Contoh dari bunuh diri anomik adalah bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang yang bingung dan tidak memiliki tujuan hidup. Saudara-saudara sekalian, selain bunuh diri, kontribusi Durkheim terhadap perkembangan sosiologi juga dapat dilihat dari 4 karya utamanya, yaitu pertama, The Rules of Sociological Method, The Division of Labor in Society, Suicide, dan Elementary Form of the Religious. Berikut ini akan kita bahas secara detail tentang The Division of Labor in Society, yang kemudian di dalamnya kita bahas tentang solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Saudara-saudara sekalian, salah satu karya besar Emil Durkheim tentang solidaritas sosial yang ditulis di buku The Division of Labor merupakan karya pertama Emil Durkheim. Durkheim membagi solidaritas menjadi 2, yakni solidaritas mekanik yang berkembang karena adanya persamaan-persamaan, dan solidaritas organik berkembang karena adanya perbedaan-perbedaan. Dalam solidaritas mekanik muncul karena masyarakat terbiasa melakukan kegiatan bersama. Solidaritas mekanik terbentuk karena mereka terlibat dalam aktivitas yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama. Nah, ini banyak ditemukan pada masyarakat homogen. Nah, ikatan utamanya adalah kepercayaan, cita-cita, dan komitmen moral. Kepercayaan yang sama, cita-cita yang sama, ada hal-hal primordial yang membuat mereka memiliki perasaan yang sama. Kesamaan ras, sama-sama orang Jawa misalnya, sama-sama orang Sumatera, sama-sama orang Sulawesi, lalu kemudian begitu bertemu, mereka merasa senasib, terutama ketika jauh dari rumah. Misalnya para perantau satu daerah, tiba-tiba muncul perasaan seperti saudara sendiri. Adapun kesamaan-kesamaan yang lain bisa dalam bentuk agama, etnis, dan cita-cita. Saudara-saudara sekalian, masih ingatkah Anda tentang peristiwa 212 yang lalu yang nampak sekali kesadaran kolektif masyarakat itu sangat kuat? Itu terutama karena adanya kesamaan di antara mereka, yakni kesamaan kepercayaan, cita-cita, dan komitmen moral. Nah, dalam masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik seperti ini, individualitas tidak berkembang karena dituntut kompromi. Misalnya komunitas muslim, karena sama-sama muslim, dia diharuskan sholat yang sholatnya sama dengan sholat orang-orang muslim lainnya. Selanjutnya adalah solidaritas organik. Nah, solidaritas organik ini terbangun justru karena adanya perbedaan-perbedaan. Orang memiliki aktivitas, tanggung jawab, dan pembagian kerja yang berbeda.
biasanya muncul dalam masyarakat heterogen perkotaan. Satu wilayah, kita tidak bisa menghitung berapa macam jenis pekerjaan yang ada di dalamnya. Jangankan satu wilayah, satu desa, satu kos saja, satu asrama saja, berapa macam pekerjaan, berapa macam jenis pekerjaan yang bisa kita temukan di sana. Karena berbagai jenis pekerjaan, namun setiap orang hanya bisa melakukan pekerjaannya sesuai dengan bidangnya. Sehingga bagaimanapun mereka harus minta tolong kepada yang lain untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan. Inilah yang kemudian Emil Durkheim sebut sebagai division of labor is complex. Ikatan utama dari masyarakat yang memiliki solidaritas organik ialah hubungan saling tergantung di antara komponen-komponen masyarakat yang berbeda. Disinilah kemudian muncul solidaritas organik, orang berbeda tapi sesungguhnya saling membutuhkan. Apa sih sesungguhnya perbedaan-perbedaan mendasar yang ada antara solidaritas mekanik dan solidaritas organik? Pertama, dilihat dari segi pembagian kerja. Pada masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik, pembagian kerja itu rendah. Spesialisasi itu sangat rendah. Semua orang bisa mengerjakan pekerjaan yang sama. Contoh, ketika ada kegiatan di kampung, di desa, ada pesta perkawinan, maka di sana tidak dibutuhkan spesialis-spesialis karena semua orang bisa terlibat di dalamnya. Semua orang bisa sama-sama membangun tenda, semua orang bisa sama-sama memasak, membuat pelaminan dan sebagainya dan sebagainya. Sementara di masyarakat solidaritas organik justru pembagian kerja itu tinggi karena di sana ada spesialisasi pekerjaan yang satu orang tidak bisa mengerjakan pekerjaan lainnya, sehingga nampak bahwa di masyarakat yang memiliki solidaritas organik ketergantungan itu tinggi. Misalnya ketika mau melakukan kegiatan pesta, maka di sana kita butuhkan misalnya tukang catering, tukang antar undangan, tukang rias, semua, MC, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga ada ketergantungan di dalamnya. Perbedaan lainnya adalah kesadaran kolektif sangat kuat bagi masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik. Sebaliknya, solidaritas organik, kesadaran kolektifnya lemah. Nah, apa yang dimaksud dengan kesadaran kolektif? Yaitu kesadaran yang biasanya timbul karena adanya kesamaan. Memang benar bahwa masyarakat desa sekarang pun banyak yang memiliki spesialisasi pekerjaan, tapi ada juga masyarakat desa yang relatif lebih homogen. Untuk berbeda, bedanya itu tidak serumit pembagian kerja di kota. Pembagian kerjanya masih rendah, sementara di kota pembagian kerja itu tinggi. Pada masyarakat mekanik, kesadaran kolektifnya tinggi, sementara masyarakat organik, individualitas itu justru tinggi. Dalam masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik, tiap orang diharapkan konform apa yang dilakukan masyarakat. Kalau masyarakat organik tidak, orang memiliki kebebasan untuk berkreasi, mengekspresikan
sendiri tanpa harus tergantung pada kolektivitas. Nah, perbedaan dari solidaritas mekanik dan organik yaitu pada masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik, hukum represif itu dominan. Represif tujuannya adalah menekan agar orang tidak melakukan hal yang sama. Nah, hukum seperti ini seringkali hukumannya jauh lebih berat daripada kerugian yang ditimbulkan. Bahkan mungkin tidak ada kerugian material sama sekali. Tetapi karena apa yang dilakukan itu mengganggu apa yang diyakini masyarakat itu suci, lalu masyarakat menghukum mereka luar biasa berat. Misalnya, penghinaan tentang agama. Jika dilihat, tidak ada kerugian material, tetapi telah mengganggu sesuatu yang dianggap suci. Sementara dalam masyarakat organik, hukum bagi masyarakat adalah restitutif. Beratnya hukuman akan disesuaikan dengan kerugian yang ditimbulkan. Jika kerugiannya besar, maka hukumannya juga besar atau berat. Kemudian dalam solidaritas mekanik, ada keterlibatan komunitas dalam menghukum orang yang menyimpang, meskipun dia sesungguhnya tidak berurusan dengan kejahatan yang dilakukan, namun dia harus terlibat dalam menghukum. Misalnya pencuri ayam dikeroyok. Yang mengeroyok itu sesungguhnya tidak ada hubungan dengan kerugian pencurian ayam, karena bukan ayamnya yang dicuri, misalnya itu ayam orang lain, tetapi karena kolektivitas tinggi, keterlibatan komunitas dalam menghukum itu sangat tinggi, maka mereka melakukan pengeroyokan. Beda dengan orang yang berada pada solidaritas organik. Ada lembaga-lembaga, ada badan-badan kontrol tertentu yang sejak awal diberi tugas untuk menghukum masyarakat yang melakukan penyimpangan. Masyarakat tidak boleh ikut campur tangan atau ikut-ikutan dalam menghukum kejahatan masyarakat. Tidak boleh melakukan atau main hakim sendiri. Misalnya orang yang melanggar lalu lintas, kita tidak memiliki kewenangan untuk menindak bagi mereka yang melanggar. Hukuman diserahkan pada lembaga yang sah untuk menindaki perilaku yang menyimpang. Dan perbedaan lainnya adalah antara solidaritas mekanik dan solidaritas organik, yaitu bagi solidaritas mekanik saling ketergantungan rendah, sementara bagi solidaritas organik ketergantungan tinggi. Karena pada masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik, pembagian kerja atau spesialisasi itu belum terbentuk seperti dengan adanya di kota, maka saling ketergantungan itu juga rendah. Kalau misalnya saya menanam padi di desa, maka saya tidak perlu memberikan padi saya kepada tetangga saya, karena tetangga saya juga itu menanam padi. Jadi kita memiliki kesamaan sehingga tidak perlu ada saling ketergantungan. Sementara yang memiliki solidaritas organik justru ketergantungannya tinggi. Misalnya seorang manajer, seorang orang kaya, dia punya uang banyak, tapi karena dia tidak bisa menanam padi untuk dimakan, maka tentu saja dia sangat tergantung pada petani. Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Nah, dengan demikian bahwa
solidaritas mekanik dan solidaritas organik ini masing-masing memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda. Namun ada pertanyaan penting yang perlu kita jawab, bahwa apakah masyarakat Indonesia itu masih berada pada masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik, atau sudah bergeser pada masyarakat yang memiliki solidaritas organik? Tentu untuk menjawab pertanyaan ini kita butuh contoh-contoh konkret, yang mana contoh-contoh itu akan menjadi justifikasi, akan menjadi pengakuan bahwa ternyata masyarakat kita, masyarakat Indonesia masih memiliki solidaritas mekanik yang tinggi. Ternyata bukti yang kita sodorkan itu membuktikan bahwa ternyata masyarakat Indonesia sudah jauh bergeser ke masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik. Atau dua-duanya tidak ada, atau mungkin keduanya saling membutuhkan atau saling mengisi. Ada yang masyarakat yang masih menganut solidaritas mekanik yang kuat, ada juga yang sudah bergeser jauh menjadi masyarakat yang memiliki solidaritas organik, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa masyarakat kita itu dominan pada satu bentuk masyarakat yang memiliki solidaritas, karena mungkin dua-duanya ada di dalam satu tempat atau di dalam satu wilayah. Baik, saya kira itu saja video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk anak-anak sekalian, terutama bagi mahasiswa yang sedang mempelajari mata kuliah pengantar sosiologi. Nantikan pembahasan saya selanjutnya tentang tokoh sosiologi, yakni Max Weber. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.